Baik, selamat malam. Saya ajak kita untuk bersaat teduh. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mulai. Saat teduh selesai, dipersilakan pada mimpin pujian. Ya, saya ucapkan shalom. Kurang semangat shalom. Ya, puji Tuhan, pada saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada saat malam hari ini. Lewat pujian kita bersama. Satu hal yang kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati Mari kita angkat pujiannya sekali lagi dari awal. Satu hal yang ku rindu, benar ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Sengaja mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Kita mengangkat pujian ini dengan sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, kami rindu berdiam di rumah-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Satu hari di pelataran-Mu, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian ini, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memujimu, selalu menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita angkat pujian kita bersama. Mari kita terus tinggikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya menolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Nya yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
bersama katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Benar ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Katakan sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami datang untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami dari awal persekutuan kami, dari awal hingga dapat berakhirnya. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, masih ada sukacita? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin, puji Tuhan. Mari kita terus tinggikan Tuhan. Kita mengangkat pujian kita bersama. Kita mengangkat pujian sambil bertepuk tangan. Kita terus tinggikan Tuhan. Yang syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu.
Saya persilakan Jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian kita bersama. Kita mengatakan bahwa kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saya mengajak lagi jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sama-sama katakan, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami duduk sejenak belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam hidup kami, pikiran kami. Kosongkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu mengambil bagian di dalam hidup kami.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, terima kasih Yesus, kami siap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita juga diberi Tuhan kesempatan untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Jadi bersyukur oleh karena kesempatan yang kedua kali lagi saya akan membawa kita belajar akan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Kita bisa membacanya bersama. Pengkhotbah 11 ayat 9 berkata demikian, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kebenaran firman Tuhan ini saya rindu membawa kita belajar tentang topik perjalanan imanku. Berbicara tentang perjalanan, tentu saudara sudah tahu, sudah paham apa itu perjalanan. Tentu pada kesempatan ini, perjalanan iman saudara, perjalanan iman kita semua tentu tidak sama. Tentu berbeda-beda. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa di dalam pembahasan kita, di dalam pembacaan kita, bahwa bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Dan seterusnya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saudara muda, hidup ini seperti perjalanan. Hidup saya, hidup saudara, seperti perjalanan kita semua sedang berjalan. Ada yang sedang berlari, ada yang tersesat, ada yang mulai lelah. Saya ingin bertanya kepada saudara, seperti apa perjalanan hidupmu? Adakah yang mulai berlari saat ini? Coba angkat tangan. Yang mulai berlari? Ada? Ada yang sedang berjalan? Hah? Tidak ada? Loh. Ada yang sedang berdiri di tempat? Tidak ada juga. Siapa yang lelah? Angkat tangan. Tidak ada ya. Jadi saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini sedang berjalan, ini dikatakan di sana adalah perjalanan iman kita. Perjalanan iman saya, perjalanan iman saudara. Saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berjalan ke sana sini, saya mencari jiwa untuk nama Tuhan. Berarti saya sudah berjalan, saya berjerih payah, saya sedang berlari, contohnya. Bukan berlari seperti biasa,
kita pergi jogging seperti itu, enggak. Berlari di dalam iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah satu hal yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang kuat. Siapa merasa bahwa dia kuat hari ini? Ada firman Tuhan berkata bahwa orang muda itu adalah orang yang dari sekian orang satu aja suaranya di sini kuat. Orang yang pemuda itu adalah orang yang kuat. Bukan kayak kakek-kakek, orang-orang tua kita. Karena kita sedang berjalan. Mungkin saudara sedang berlari saat ini, mungkin sedang lelah di dalam perjalanan iman kita. Lelah seperti apa? Pak, saya sedang putus sama pacar saya. Saya tidak mau pergi ibadah karena ada masalah saya dengan pacar saya. Mungkin ada yang lelah saat ini. Ada yang malu, kasih tahu. Tuhan yang tahu. Mungkin Anda lelah dalam perjalanan iman Anda, sedang mencari Tuhan. Anda diombang-ambing oleh dunia ini. Anda sedang diombang-ambing. Anda lelah. Mungkin ada yang tersesat. Mungkin tadi rencana ke gereja, tiba-tiba dia belok ke sana, tidak mau ke gereja. Dia tersesat dalam perjalanan imannya. Jadi saudara-saudara, pemuda-pemudi yang kuat, kemana arah perjalanan imanmu? Kemana engkau akan melangkah dalam engkau mengarahkan perjalanan imanmu? Ada beberapa pelajaran penting dari pembahasan kita yang dapat menuntun kita bagaimana kita dapat menentukan perjalanan iman kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah di dalam pembahasan kita ada kalimat bersukacita. Ada kalimat bersukarialah. Dan terusnya turutilah keinginan hatimu. Nah, yang pertama adalah nikmati masa mudamu dengan sukacita. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pemuda yang kuat, dikatakan di sana bahwa menikmati masa muda itu dengan sukacita. Mungkin Anda berkata bahwa saya bebas menikmati hidup saya. Saya bebas berfoya-foya akan hidup saya. Karena Tuhan berkata bahwa nikmatilah masa mudamu dengan sukacita. Bahwa di dalam kehidupan keseharian kita sebagai pemuda Kristen, kita harus menikmati masa muda kita dengan sukacita. Bersukarialah, turutilah keinginan hatimu. Bukan Tuhan seolah-olah mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Artinya bersukarialah, bersukacitalah, nikmatilah masa mudamu dengan sukacita. Dikatakan di sana bahwa nikmatilah hidupmu semasih engkau muda. Tuhan mengizinkan kita hidup hari ini. Kita tidak tahu kapan kita mati. Mungkin saudara berkata bahwa saya masih muda, saya masih kuat. Saya tidak ada penyakit ini. Saya tidak mungkin mati. Anda berkata demikian. Tetapi Tuhan yang pemilik hidup ini, pemilik hidup saya dan saudara, kalau Tuhan mau ambil nyawa kita, sejak itulah kita akan meninggalkan tubuh yang fana. Sekuat apapun kita berjuang untuk hidup ini, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita untuk hidup, itu tidak ada artinya. Makanya di dalam masa muda kita harus menikmatinya dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan.
Mungkin Anda bisa membacanya, bisa menghafalnya di luar kepala. Mungkin Anda berkata bahwa nikmatilah masa mudaku dengan sukacita. Berfoya-foya hidup di tempat ini. Jauh dari orang tua. Kalau saya lihat mahasiswa semua ya, yang di sini. Kita jauh dari orang tua tidak tahu apa yang kita buat. Tetapi nikmatilah hidup saudara semasa Tuhan mengizinkan adalah turuti keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan tidak mau kita melanggar firman Tuhan. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi di dalam kehidupan ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, adalah kita harus yakin bahwa Tuhan pemilik hidup kita ini. Dia yang berkuasa atas hidup kita, dan Dia juga yang berkuasa atas apa yang sudah Ia lakukan atas kehidupan kita. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kita menjalani kehidupan kita, Tuhan menginginkan hal ini di dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya saudara, supaya saya mengikuti keinginan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam kehidupan ini, Allah ingin di masa muda kita, nikmatilah masa mudamu dengan sukacita. Hal yang kedua, ingat bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, di dalam langkah kehidupan kita, Tuhan menginginkan ingat bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Saya akan melangkahkan kaki saya, apakah saya melakukan kehendak Tuhan, apakah saya melakukan kewajiban saya sebagai manusia. Saya mengikuti Tuhan atau mengikuti arus dunia ini. Ingat bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan, baik tidak baiknya hidup saya. Semasa Tuhan mengizinkan saya untuk hidup hari ini, saya tahu bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di penghakiman nanti. Mungkin kita sedang senang-senang saat ini. Mungkin kita tidak mau pedulikan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita tidak mau mendengar nasihat ini dan itu. Nasihat firman Tuhan kepada kita. Tetapi ingat bahwa setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Kita hidup hari ini dan kita berfoya-foya, artinya bahwa saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan perbuatan itu. Mungkin selama hidup saya setia kepada Tuhan, saya setia mencari Tuhan di dalam hidup saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bukan banyak seperti ini, tetapi satu orang mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat di hadapan Tuhan pada akhirnya. Tuhan inginkan kepada kita semua supaya kita akan bertanggung jawab. Kita hidup hari ini, kita akan melakukan kehendak Tuhan adalah tanggung jawab saya dan saudara. Tuhan inginkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi di dalam kehidupan ini, bahwa ingat, setiap perbuatan Anda, setiap langkah Anda, baik itu tidak baik,
dipertanggungjawab di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pemuda Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, hidup hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup. Semasih Tuhan mengizinkan kita untuk hidup, berbuatlah kebaikan di dalam kehidupan kita. Artinya mencari Tuhan di dalam hidup kita, dan kita tetap mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbuat baik itu tidak membawa kita ke sorga. Mencari Tuhan di dalam kehidupan kita adalah pengalaman iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kita keluar dari masalah kita. Bagaimana Tuhan menuntun saya di dalam segala persoalan saya. Disitulah Tuhan bekerja di dalam hidup kita, supaya setiap perbuatan Anda, setiap langkah-langkah Anda akan Tuhan lakukan, akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kita mau melihat apa yang Tuhan kerjakan, carilah Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Anda berhasil di tempat ini, saudaraku, itu bukan kemampuan saudara. Tuhan memberi hikmat kepada kita. Tuhan memberi pengetahuan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai orang percaya, kita sebagai pemuda Kristen, ingat bahwa apabila saya melanggar firman Tuhan, saya akan diperhadapkan dengan hukuman. Apabila saya melakukan yang baik di mata Tuhan, saya juga diperhadapkan dengan penghakiman. Artinya perbuatan baik kita nanti akan kita bawa di hadapan Tuhan. Dan perbuatan yang tidak baik yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, saya akan mengakhiri khotbah saya. Jadi saudaraku yang terkasih, kesimpulan kebenaran firman Tuhan hari ini, perjalanan iman bukan tentang seberapa jauh kamu sudah pergi. Saya pergi, saya berjalan. Perjalanan imanku Tuhan bukan tentang seberapa jauh kamu sudah pergi bersama dengan Tuhan. Tetapi apakah kamu berjalan di jalan yang benar? Mungkin selama ini saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga saudara berjalan bersama dengan dunia ini. Ada dua jalan yang Anda pilih. Seperti lagu sekolah minggu, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Yang mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Artinya di dalam kehidupan kita saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan iman bukan tentang seberapa jauh kamu sudah pergi. Saya sudah jauh bersama dengan Tuhan. Saya sudah lama percaya kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, apakah saya berjalan di jalan yang benar? Saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sudah melangkahkan kaki saya masuk ke jalan Tuhan. Karena kita sebagai pemuda ini adalah kekuatan. Karena kita juga terus dipengaruhi oleh dunia ini. Ada beberapa hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi hari ini saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kamu punya pilihan. Apa pilihanmu hari ini? Ikut keinginan tanpa arah
atau berjalan bersama dengan Tuhan dengan tujuan yang jelas. Jadi pada kesempatan ini, izinkan saya berkata bahwa hari ini kamu harus punya pilihan hidup. Apakah saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan atau mau mengikuti dunia ini? Tuhan menuntut hal itu di dalam kehidupan kita. Buatlah keputusan di dalam hatimu, saudaraku. Mungkin selama ini saudara bebas melangkahkan kakimu berjalan seiring dengan Tuhan. Mungkin saudara bebas memberontak di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bebas melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tentu pada hari ini Tuhan menuntut kepada kita pada saat ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya harus berjalan di jalannya Tuhan. Karena perbuatan kita akan menuntun kita, menentukan kita supaya kita berjalan beriringi bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini Tuhan menginginkan kita ikut keinginan Tuhan atau keinginan diri kita yang tanpa arah itu. Jadi mulai saat ini kita harus buat keputusan yang jelas, atau berjalan bersama dengan Tuhan atau kita melakukan kehendak kita sendiri. Itu adalah pilihan untuk kita. Ingat bahwa perjalanan imanmu adalah dipertanggungjawab di hadapan Tuhan pada akhirnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur pada kesempatan ini, di mana kami sehidang dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara akan kebenaran-Mu ini. Hamba tidak begitu jelas untuk menyampaikannya. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tolong. Tuhan urapi, Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin selama ini Tuhan kami senang melakukan kehendak kami saja. Mungkin selama ini kami tidak ingat bahwa firman Tuhan berkata bahwa perbuatan kami akan menentukan apa kami, sebagaimana hidup kami ke depan ini. Maka untuk itu Tuhan, pakai kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran-Mu ini, mengambil bagian di dalam hidup kami sebagai pemuda Kristen yang ada. Tentu pada masa ini Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah hidup yang kami alami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk melewati semuanya. Biarlah kuasa Tuhan kami lihat, biarlah kuasa-Mu terjadi di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih karena firman-Mu Tuhan. Pakailah firman ini menjadi bekal kehidupan kami, untuk kami melangkahkan kaki kami, dan kami akan mempertanggungjawabkannya perbuatan-perbuatan kami di hadapan Tuhan pada akhir. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan Tuhan mendapatkan setiap pribadi kami tidak melanggar, tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan upacara perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang terlibat dalam upacara perjamuan kudus, dipersilakan maju ke depan.
Baik saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus telah memberi dua ketetapan penting di dalam kehidupan kita. Apabila seorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptiskan diri kita dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai tanda ia adalah murid atau pengikut Yesus. Apabila orang-orang yang menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mau membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua. Seperti apa ketetapan Tuhan di dalam firman-Mu, kami akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat Tuhan Yesus berkorban bagi kehidupan kami sebagai manusia. Untuk itu Tuhan, biarlah kami yang hadir pada saat ini dapat menikmati berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Alkitab Lukas pasal 22 ayat 15 sampai yang ke-20 berkata, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagilah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak lagi minum dari hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberinya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Penjelasan dari firman Tuhan ini, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, jelaskan bagi kita, bahwa perjamuan kudus adalah lambang. Lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintah kita untuk melakukan dengan tujuan yang lain. Dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan anggur akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali dan tidak terulang lagi. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengujian diri kita sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan agar melalui perjamuan kudus ini saudara memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita menguji diri kita sendiri. Yang pertama, apakah saudara sungguh-sungguh telah percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta menyatakan memberi dirimu dibaptis? Dan yang kedua, apakah saudara sebagai orang yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Dan yang ketiga, apakah saudara bertekad
untuk menjadi saksi bagi orang lain. Orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah. Jika saudara berkata ya di dalam hatimu, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus, seraya mengakui segala dosa yang telah kita lakukan karena ketidaktaatan pada firman Tuhan. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan pengujian diri ini, mari kita berdoa bersama-sama dalam hatimu. Mungkin selama ini saudara melanggar firman Tuhan. Mungkin selama ini saudara menyakiti hati Tuhan. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan sebelum kita akan menjamah perjamuan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Yang tidak pernah kami balas dengan baik di hadapan Tuhan. Tentu kami ingat bahwa Kristus sudah mati bagi kami. Tetapi kami terus melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tentu pada saat ini Tuhan, kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami. Kami mohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan, hingga kami layak untuk menjamah perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita oleh yang bertugas. Bagi saudara yang berasal dari lembaga gereja lain tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan kudus di tempat saudara, silakan mengambil bagian dalam perjamuan. Pada kesempatan ini, namun saudara yang belum dibaptis harap menunda dulu untuk mengambilnya sampai saudara dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Sementara anggur dan roti dibagikan di antara kita, saya minta kepada singer untuk tampil ke depan. Kita akan memuji Tuhan dari NKI nomor 48. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosa. Yang mau bertobat ditebus, hapus dosanya. Ayat 2. penyamun yang di sini
surga. Anak domba darahmu tak hilang kuasa, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. 4. Sejak ku pandang salibmu Dengan iman teguh, kasih-Mulah seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidup. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Baik saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdiri. Marilah kita mengangkat roti kita. Yesus berkata, "Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama." Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pengorbananmu yang Engkau lakukan bagi kami. Anak-anak-Mu yang berdosa ini, kami berterima kasih atas kematian-Mu di kayu salib untuk mati bagi kami, supaya kami yang dapat memiliki kehidupan yang baik, karena kasih-Mu yang sangat besar bagi kami, untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengangkat cawan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami, melalui Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya bagi kami. Dan tanpa-Mu lah hidup kami tiada artinya di hadapan-Mu. Tanpa pengorbanan-Mu, kami masih hidup dalam dosa. Kami bersyukur karena Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa. Dan oleh pengampunan-Mu lah kami mengalami kemenangan yang kekal, dan perbaharuilah hidup kami terus-menerus, supaya kematian-Mu tidak sia-sia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpul cawan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengumpul cawan. Kita akan naikkan pujian dari NKI nomor 190. Bila ku tampak darahnya. Darah percik tebusan-Mu, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya Engkau ku lalui. yang berdosa, najis keji, Sambut janji yang Yesus beri, Kau dibasuh hingga bersih, Kau tak binasa ku lalui. Bila tampaklah bekas darahnya, bila tampaklah darahnya Engkau ku lalui. Kita akan menutup dari perjamuan kita. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dalam sakramen perjamuan kudus yang kami lakukan, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami setiap pribadi, baik hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini, dalam perjamuan ini. Tuhan terus berkati mereka,
dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan tutup acara perjamuan kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kantong persembahan akan dijalankan. Mari kita mengangkat pujian kita tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah berunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu erat-erat tanganku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri, kita sama-sama katakan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita gereja kepada sekretaris jemaat, disilakan. Baik, shalom.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pelayanan, juga hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kita semua. Biarlah kita yang hadir tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, di sini pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Apabila ada yang baru pertama kali hadir, kami minta kesediaannya untuk berdiri di tempat. Baik, apabila hadir melalui live streaming, kami mengucapkan selamat datang dan kami mengundang untuk dapat kembali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun mulai dari tanggal 27 April sampai tanggal 3 Mei 2026. Yang pertama di sini ada saudara Jesli, kemudian ada saudari Yemima Kezia, kemudian ada saudara Ardianto. Apabila hadir dalam ibadah hari ini, kami minta kesediaannya untuk berdiri di tempat. Baik, apabila hadir melalui live streaming, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kami akan membacakan jadwal ibadah raya sepekan. Minggu 10 Mei 2026, ibadah raya 1 akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Yang mengambil bagian pelayanan adalah dari seksi perkawan. Kemudian untuk ibadah raya 2 pada pukul 18.30, yang mengambil bagian pelayanan adalah dari seksi pemuda, yaitu penerima jemaat saudari Yurinda, saudari Grace, dan saudari Melani. Kemudian firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Christian Agung, worship leader saudari Yesi Yorika dan saudari Reva Margarani. Kemudian untuk singers yaitu saudari Febri dan saudari Yuniati. Petugas kolekte saudari Meli, saudari Cici, dan Farida. Kemudian untuk multimedia yaitu LCD oleh saudari Mita Baya dan live streaming oleh saudara Arjuna. Musik oleh saudara Novel Tri, saudara Yogi, saudara Ivan, dan Bapak Krisdianto. Tamborin oleh saudari Charlene dan saudari Reva Misaria. Safety dan security oleh saudara Rocky dan saudara Sepriyadi. Untuk ibadah Senin pada esok hari sementara ditiadakan dulu, jemaat Tuhan bisa berdoa di rumah pada mulai subuh nanti. Kemudian untuk ibadah doa jemaat Jumat 8 Mei 2026, worship leader saudari Yuniati, pengkhotbah Bapak Merang pukul 19.00 bertempat di rumah keluarga Bapak Wilson. Kemudian untuk ibadah pemuda Sabtu 9 Mei 2026, worship leader saudari Yuniati, pengkhotbah Bapak Gembala, sifat ibadah khotbah pukul 19.00 bertempat di gereja. Demikian warta gereja pada hari ini. Kemudian kami menambahkan informasi bahwa minggu depan pada 10 Mei 2026 akan dilaksanakan aksi dana untuk persiapan konverda. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang sudah dibaptis di tempat ini dan belum mengambil surat baptis, kami harap untuk segera dapat mengambilnya ke Badan Pengurus Jemaat. Baik, mungkin itu saja informasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, kita ingat semua pengumuman yang telah kita dengarkan bersama. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat malam hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita yakin dalam setiap kehidupan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
pujian ini bersama-sama kita katakan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita tinggikan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi, kita katakan bersama bahwa ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang Luar biasa Tuhan Yesus, tidak ada Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang disembah oleh Abraham, dan kami semua pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan terus bersyukur karena Tuhan begitu baik.
Karena Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir. Maka untuk itu Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, kami bersyukur dan terus bersyukur kepadamu. Karena Tuhan pimpin dalam persekutuan kami. Dari awal hingga akhirnya. Kami dapat mengakhirinya dengan keadaan selamat, pujian, hormat, kemuliaan. Firman Tuhan, doa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Persembahan kami yang sudah kami berikan untuk Tuhan, Tuhan dapat memberkatinya. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di dalam jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Ibadah kita telah selesai. Kami dari tim pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan